Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita sedang membahas tentang dampak atau akibat daripada memakan harta yang haram. Orang yang, dan kita sudah bahas, terbiasa memakan harta haram atau mencari rezeki dengan cara yang haram, maka dampak pertama, dia telah menjadi pengikut syaitan atau orang yang paling mudah ditaklukkan oleh syaitan. Karena Allah mengkaitkan makanan dengan langkah-langkah syaitan. Setelah Allah menyebutkan makanlah yang baik, yang halal dan yang baik, jadi Allah sebutkan halalan thayyiban, lalu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan lalu jagalah diri atau janganlah engkau ikut dari langkah-langkah syaitan. Jadi ada hubung kait antara makan haram dengan mengikuti langkah syaitan. Orang yang sering makan haram, dia akan mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik, itu dampak yang pertama. Jadi lemahnya kita di hadapan syaitan. Nah, kita sambung dampak yang kedua. Ketika orang suka makan haram, maka dia akan susah mendapatkan hidayah. Dan ini berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 41-42. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun alim. 'Adzabun 'adzim sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Jadi Allah pertama mengatakan bahawa ada orang-orang yang Allah inginkan kesesatan terjadi pada dirinya. Falan tamlika lahu minallahi syai'an. Kalau Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mencegah kesesatan itu. Artinya, kalau Allah pilih hamba itu menjadi hamba yang tersesat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Lalu kemudian Allah dan mereka itu, yaitu orang-orang yang telah disesatkan Allah, Allah tidak menginginkan untuk mensucikan hati mereka. Jadi kalau Allah sudah pilih tersesat, Allah tidak inginkan mereka menjadi suci. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami, bahwa masalah hidayah itu sepenuhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Allah bisa memberi hidayah kepada siapa yang Dia suka. Allah bisa sesatkan siapa yang Dia suka. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau Allah menginginkan seorang hamba ini bukan orang yang dapat hidayah, maka sampai mati pun dia tidak akan dapat hidayah. Apakah Allah zalim? Tidak. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Jadi bukan bermakna ketika Allah ciptakan hamba, lalu hamba begitu saja tersesat, tidak. Tapi Allah bisa menyesatkan hamba karena keinginan hamba. Maka hidayah ini mahal. Orang yang tidak dapat hidayah, falan tajida lahu waliyan mursyida, dalam surah Al-Kahfi. Orang kalau sudah tidak diberi hidayah, maka tidak ada penolong, tidak ada wali, tidak ada mursyida, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Walaupun berteman dengan orang saleh, kalau Allah buat dia tersesat karena kemarahan Allah padanya, maka dia tetap tidak ada yang bisa menolongnya. Dunia akhirat tidak ada yang bisa menolongnya. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kenapa Allah bisa menyebabkan seorang hamba tersesat dan tidak mau memberi hidayah? Salah satunya yaitu akaluna lis-suh, sama'una lil-kazibi, akaluna lis-suh. Ada dua penyakit dari hamba, dan Allah akan buat dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa dia? Allah katakan yang pertama, sama'una lil-kazib, yaitu orang yang suka mendengarkan lalu suka menyebarkan dusta. Dia dengar dusta suka, lalu dia sebarkan kedustaan pun suka. Orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan ini dalam bentuk apapun. Kehidupan kita hari-hari, kalau suka berkumpul dengan para pembohong, atau satu partai dengan para pembohong, hidup kita terus berusaha untuk berbohong. Lalu kita puji-puji orang yang berbohong itu agar terpilih kembali di 2024 contohnya. Ini contoh. Kita bergabung dengannya, kita suka dengar kebohongannya, lalu kita kemudian menyebarkan kebohongannya. Itu penyakit pertama yang membuat Allah marah dan Allah cabut hidayah dari orang itu. Sehingga jangan heran, kenapa kalau kita pikir uang banyak, kedudukan hebat, jabatan tinggi, tapi kok enggak sadar-sadar kita pikir begitu kan? Umur kan 70 tahun, mentang udip dengan dunia, sibuk dengan partai, sudah 75 tahun, sudah jadi kakek nenek, masih sibuk dengan partai. Kalau orang bilang kan duduk-duduk ke ibadah kan, bukan duduk saja ibadah banyak-banyak, sedekah sana sedekah sini, tapi tidak, dia sibukkan sampai mati dengan memikirkan urusan politik. Kita mulai berfikir, kenapa orang itu bisa begitu? Dan Allah beri jawaban, orang yang suka mendengarkan kedustaan, menyebarkan kedustaan, maka Allah tahan hidayahnya. Maka enggak, kalau tidak dapat hidayah, itu mau umur 200 tahun pun Pak, itu tidak berubah. Tidak berubah. Lalu satu penyakit lagi kata Allah, akaluna lis-suh, yaitu selama hidup yang membuat Allah tahan hidayah adalah akalun lis-suh, suka memakan haram. Suka makan haram, kerja di tempat haram, lalu gajinya gaji haram, bawa pulang ke rumah makanan haram. Ada yang model kerja di tempat halal, lalu kemudian dia membuatnya menjadi haram dengan mencurangi pekerjaannya. Ada kerja di tempat yang bagus, tapi dia berlaku curang, maka masalah itu berubah menjadi haram. Ketika kebiasaan makan haram, kita sudah jelaskan di pertemuan pertama, makan haram itu macam-macam. Ada yang bentuknya makan haram langsung, yaitu zatnya yang dimakan, makan babi, makan anjing, makan yang diharamkan binatang-binatang hasyarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, binatang yang masuk dalam kategori khaba'is,
iaitu hasyarat-hasyarat binatang menjijikkan, kecoa, tikus, cicak, itu yang model kecil-kecil tapi menjijikkan, itu diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita suka. Itu termasuk kategori makan haram yang pertama, yaitu zatnya. Yang kedua, bukan zatnya, prosesnya yang kita jadikan haram. Yang kita bawa pulang uang. Uang itu jenisnya halal, zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya haram. Kalau kita sering mengambil harta rakyat dengan cara bukan prosedural, itu makan haram. Tapi kalau prosedurnya, seseorang tidak ada helm lalu dikenakan tilang, itu halal. Prosedurnya memang begitu, itu halal. Berarti kesalahan terjadi pada orang yang melanggar. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada prosedural yang jelas, lalu tiba-tiba terjadi perkara-perkara di luar prosedur, apa yang mereka dapatkan haram. Itulah yang dimakan. Itulah yang dimakan oleh anak istri. Apa yang terjadi? Allah cabut hidayah. Kalau sudah Allah cabut hidayah, maka hidup kita ini berbahaya. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Di dunia kita susah berbuat kebaikan. Jadi susah menjadi orang baik. Dibenci orang, tinggal dalam satu komplek, tetangga semuanya tidak ada yang suka kepadanya. Di mana-mana selalu menjadi provokator. Di mana ada dia, ada masalah. Sehingga tidak ada yang mendoakannya. Kalau sudah sering makan haram, lalu Allah cabut hidayah, istri kita pun berubah menjadi istri yang tidak baik. Kenapa? Di dalam tubuhnya ada makanan haram. Suka membangkang, melawan. Kita sudah bilang, jangan joget-joget di depan TikTok. Tetap saja dia joget-joget di depan TikTok. Tetap saja dia akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bisa jadi dia selingkuh. Macam model. Kenapa? Ada makanan haram yang bukan milik kita, atau kita ambil dengan kezaliman, lalu kita berikan makan kepada anak dan istri kita. Anak kita, Masya Allah, luar biasa itu badannya, tungangnya, nakalnya. Kerja, kalau dia sekolah, selalu mukul anak orang. Ayahnya hampir tiap minggu dipanggil oleh sekolah, tolong datang ke rumah Pak, anak bapak ini sudah mulai mukul anak orang lagi. Musuh di mana-mana. Ada anak jadi penyebab kesusahan hidup kita. Kenapa? Sebabnya, kenapa Allah tidak beri kebaikan pada keluarga? Suka makan haram. Apa asalnya? Allah cabut hidayah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Maka rasakanlah diri. Cuba fikir, kenapa keluarga saya susah berbuat baik? Kenapa istri susah taat? Coba pikir-pikir dulu. Adakah sesuatu yang kita ambil punya orang? Adakah harta orang yang pernah kita zalimi? Adakah gaji yang tidak berhak kita ambil lalu kemudian kita masukkan ke dalam bahagian daripada gaji kita? Dan itu lebih banyak menimbulkan kesusahan daripada orang yang kita susahkan. Orang yang kita susahkan paling bayar sekian karena kezaliman kita. Tapi Allah beri susah kita, kita bisa habis puluhan juta. Pada cok penggop tertuh di bank. Tapi Allah bisa buat kita susah, yang kita harus keluarkan puluhan juta untuk menghilangkan kesusahan kita. Itu akibat Allah cabut hidayah. Maka jemaah berkat Allah, sebagai akhir daripada tausiah ini, sedikit perlu memahami tentang urusan hidayah. Jadi hidayah itu petunjuk Allah, bimbingan Allah. Kita ini enggak mungkin hidup tanpa bimbingan Allah. Satu daun jatuh dari pohonnya, itu pengetahuan Allah, ilmu Allah, dan izin Allah. Jadi hidup kita ni, setiap kaki melangkah, itu izin Allah.
Kenapa Bapak Ibu berhasil melangkahkan diri ke masjid di waktu subuh? Apakah karena kita cepat tidur malam? Ataukah ada jam waker yang membangunkan kita? Kita sudah pasang alarm di HP? Kenapa orang lain di sana, di luar sana, itu ada yang masih tidur, Pak? Ada yang belum bangun dan bahkan tidak bangun untuk sholat subuh. Kenapa kita dimudahkan Allah? Apakah usaha kita atau izin Allah? Itu pertanyaan sederhana. Jawabannya bukan usaha kita, izin Allah. Siapa yang membuat kita mampu tidur lebih cepat? Karena sebagian orangnya hanya gaih, Pak. Tak bisa tidur tu. Tidurnya nanti jam 1, jam 2, hanya gaih. Sehingga tidak bisa bangun salat subuh. Kenapa tiba-tiba kita begitu campakkan diri habis salat Isya, kita duduk di kasur, godom tadi arau kat tengah dadanya. Kenapa bisa tertidur begitu mudahnya? Seakan-akan tidak ada pikiran. Boleh kita bilang enggak ada masalah apa-apa. Siapa yang membuat kita bisa terbangun begitu mudahnya jam 4:30 sudah wuduk, solat tahajud 2 rakaat? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah pilih kita? Allah pilih kita termasuk orang yang dapat hidayah. Maka kita ini bisa solat subuh karena hidayah Allah. Kita ini mampu melangkahkan kaki karena hidayah Allah. Allah masih sayang kita. Allah pilih kita. Oh, dulu pernah kita maksiat, hari ini kita taubat. Itu hidayah Allah. Isteri kita baik bukan karena Allah, bukan karena usaha kita mendidik isteri. Berapalah hebat usaha kita didik isteri, tapi karena hidayah Allah. Maka penting sekali hidayah untuk membimbing hidup kita sampai ke destinasi syurga. Oleh karena itu Allah suruh kita memohon hidayah kepada Allah. Berapa kali disuruh oleh Allah sehari semalam? Minimal kalau orang yang salat 5 waktu, pasti dia meminta hidayah dari Allah 17 kali. Dalam 17 rakaat yang dia lakukan di 5 waktu, pasti 17 kali dia minta hidayah sama Allah. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ihdina, berilah kami hidayah. Hidayah yang mana? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang syahid, jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang yang baik. Itu kita minta 17 kali tiap hari, Pak. Untuk apa? Supaya jangan tersesat. Maka para ulama secara umum, nanti macam-macam pembagian hidayah, tapi secara umum para ulama membagi hidayah menjadi 2. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah dalam rangka memberi pemahaman. Ini hidayah pertama. Kita ini menjadi Islam itu karena hidayatul irsyad. Allah pilih kita. Jadi di antara banyaknya rahim perempuan Amerika, rahim perempuan Yahudi, rahim perempuan Nasrani, Allah beri hidayatul irsyad, kita dilahirkan dari rahim muslimah. Nikmat terbesar. Allah sudah beri itu. Tapi dari semua yang lahir, dari kalangan rahim-rahim orang-orang muslimah, sudah jadi orang Islam, dapat hidayatul irsyad, kenal Islam, dari kecil diajarkan, sudah suka sama Islam, tetapi tidak dapat hidayah kedua, yaitu hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul taufiq? Yaitu hidayah penguat hidayatul irsyad. Jadi yang kuatkan hidayatul irsyad itu hidayatul taufiq. Kita sudah Islam, tapi tidak semua orang Islam mampu melakukan amalan Islam. Maka orang Islam sebahagian dalam keadaan fasik, suka maksiat, suka berzina, sabu-sabu, macam-macam model. Mereka tahu Islam. Kita tanya, ironi Islam kan? Islam. Kamu senang berada dalam Islam? Senang. Kamu paham Islam? Paham. Siapa Tuhanmu? Dia kenal semua. Hidayatul irsyad. Kenapa enggak salat? Belum dapat hidayatul taufiq. Ternyata kita diberikan. Maka bersyukurlah atas hidayah ini. Dan jangan bersuuzan dan jangan merasa bahwa Allah tidak ikut campur dengan urusan hidayah pada kita. Abu Talib dapat hidayatul irsyad dengan cara memahami Islam. Abu Talib itu sayang sekali ke Muhammad, dan dalam kalimat dia terakhir, dia pernah mengucapkan, kalau bukan karena desakan, dia ini kan orang besar di kalangan Bani Quraisy ini. Tuhaputlah ceritanya. Kata dia dalam kalimatnya, kalau bukan karena egonya menjadi pemimpin kampung, maka sungguh dia akan
masuk Islam. Tapi karena dia egonya, kata Abu Jahal, kamulah orang paling tua di antara kami, masa engkau pun ikut agama nenek moyangmu? Ego dia membuat dia tidak masuk Islam. Padahal dia kenal Islam dengan baik. Diakui Islam itu agama yang paling baik. Dibelanya Muhammad sehabis-habisnya. Sayangnya, hidayah taufik dia tidak dapatkan. Sampai ujung hayatnya, dia tidak berhasil masuk ke dalam Islam karena hanya kenal Islam saja. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan makan haram, karena makan haram membuat hidup kita sengsara dunia dan akhirat, dan ujung-ujungnya terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menghindari urusan yang satu ini, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.